Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Rizky Ardianto dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Ingin menjelaskan sedikit tentang penerapan statistika dalam pengentasan kemiskinan. Berikut saya akan menjelaskan penjelasannya. Yang pertama, apa penyebab kemiskinan? Kemiskinan banyak dihubungkan dengan satu, penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Yang kedua, ada penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang ketiga, ada penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Dan yang terakhir, ada penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari ASS2 per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dengan penghasilan dari AS2 per hari dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali China. Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Di samping turut menandatangani tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals untuk tahun 2015 adalah RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009. Mengukur kemiskinan. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan hidup manusia, kira-kira 2000 sampai 2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa. Berikut adalah contoh grafik untuk kemiskinan di Indonesia. Bisa kita lihat jumlah penduduk menuliskan penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, turun sebanyak 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan turun lagi sebanyak 100,05 juta orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin pada September sebesar 9,71%, turun sebanyak 0,43% pada poin terhadap Maret 2021 dan turun sebanyak 0,48% poin terhadap September 2020. Berikut adalah pengaruh statistika dalam pengentasan kemiskinan. Disadari bahwa salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambilan kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat